Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Putri Kemalasari, mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang, Departemen Teknik Sipil, Prodi S1 Pendidikan Teknik Bangunan. Jadi, di kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai kasus terapan mekanika bahan dengan pendekatan materi daktilitas. Untuk materi daktilitas sendiri sudah pernah kita bahas di video sebelumnya. Namun, untuk mengingat lagi mengenai apa sih daktilitas itu, di sini saya jelaskan bahwa daktilitas merupakan kemampuan struktur untuk tidak mengalami keruntuhan secara tiba-tiba atau getas, tetapi masih mampu mengalami deformasi yang cukup besar pada saat beban maksimum tercapai sebelum struktur tersebut mengalami keruntuhan. Untuk struktur yang bisa mempertahankan bentuknya atau tidak mengalami keruntuhan secara tiba-tiba disebut dengan struktur ductile. Dan untuk getas sendiri, ini berarti struktur yang tidak bisa mempertahankan bentuknya atau struktur yang mengalami keruntuhan tiba-tiba saat terjadi tekanan atau goncangan disebut dengan struktur getas. Kita lanjut. Di sini langsung saja masuk pada kasus daktilitas di lapangan. Sebelum membahas mengenai kasusnya dulu, di sini ada sedikit pengantar. Yang pertama, Indonesia merupakan sebuah negara yang secara geografis terletak antara di atas lempeng-lempeng tektonik, yaitu lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Oleh karena itu, dengan dua jalur gempa, yaitu Circum-Pacific Earthquake Belt dan Trans-Pacific Earthquake Belt, dan jalur atau cincin gunung api dunia, Ring of Fire Java atau Sunda Trench, yang melintasi Indonesia. Maka secara geografis Indonesia rawan terjadi gempa. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana tahun 2012, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tahun 2013. Kita lanjut. Kriteria desain untuk struktur bangunan tahan gempa dalam SNI 1726 tahun 2012 mensyaratkan bahwa bangunan harus didesain berdasarkan gempa rencana yang ditetapkan sebagai gempa dengan kemungkinan terlewati besarnya selama umur struktur bangunan 50 tahun adalah sebesar 2%, atau periode ulang gempa kurang lebih 2.500 tahun. Peraturan ini mendasarkan beban gempa untuk desain sebagai gempa kuat. Akan tetapi, mendesain struktur dengan beban gempa besar dalam kondisi elastis tentu tidak ekonomis, entah itu dari segi biaya maupun dari segi penggunaan material. Hal ini dikarenakan struktur tersebut didesain sebagai earthquake proof building, yaitu bangunan yang dapat menahan gempa besar tanpa runtuh, menurut Pak Wirodikromo tahun 2012. Lanjut, oleh karena itu, mengingat bangunan tidak perlu dibuat sangat kuat, hanya cukup mampu menahan guncangan yang terjadi tanpa mengalami keruntuhan secara tiba-tiba. Sehingga perilaku elastis pada gempa besar, maka dalam prosedur perencanaan berdasarkan SNI 1726 tahun 2012, kekuatan gempa dapat diturunkan atau dikurangi sampai level tertentu melalui suatu reduksi yang disebut dengan faktor koefisien modifikasi respon atau dinamakan dengan R, yang merupakan representasi tingkat daktilitas yang dimiliki struktur, menurut Imron dan Hendrik tahun 2010. Reduksi beban gempa faktor R ini mengakibatkan beban gempa untuk desain menjadi relatif kecil. Struktur tidak akan kuat terhadap gempa besar, namun kerusakan bangunan yang terjadi ditargetkan tidak akan membuat bangunan runtuh. Bangunan yang menggunakan SNI 1726 tahun 2012 ini direncanakan bahwa dia tidak bisa menahan gempa yang terlalu besar, namun tidak bersifat getas atau mengalami keruntuhan secara tiba-tiba. Kita lanjut. Di sini ada ilustrasi dari keruntuhan bangunan akibat gempa, di mana ini untuk yang pertama, batas elastis di mana mengalami keretakan di beberapa bagian. Yang kedua adalah keretakannya yang semakin banyak. Untuk yang ketiga di sini adalah proses runtuh. Proses runtuhnya tidak langsung seperti yang gambar keempat, namun mengalami beberapa tahapan di beberapa waktu. Kita lanjut.
Ini untuk ilustrasi dari keruntuhan bangunan akibat gempa. Struktur dengan duktilitas tertentu akan memungkinkan terjadinya sendi plastis secara bertahap pada elemen-elemen struktur yang ditentukan, sehingga keruntuhannya tidak terjadi secara tiba-tiba. Dengan terbentuknya sendi plastis pada struktur, maka struktur akan mampu menahan beban gempa yang besar tanpa memberikan kekuatan berlebihan pada elemen struktur karena energi kinetik akibat gerakan tanah yang diterima akan diserap oleh sendi plastis. Di sini ada ilustrasi di mana untuk gambar yang pertama adalah keruntuhan getas dan yang kedua adalah struktur dengan ductile, di mana dia tidak mengalami keruntuhan yang parah atau secara tiba-tiba saat terjadi gempa seperti keruntuhan getas. Ilustrasi ini merupakan gedung kantor pusat Bank Sulteng dan Hotel Roa-Roa di Palu yang pernah mengalami gempa yang relatif besar. Lanjut, struktur yang boleh rusak tapi tidak boleh runtuh saat terjadi gempa dapat diperoleh dengan memberikan perhatian yang lebih saat perencanaan pada kolom. Jadi bangunan ini bisa mempertahankan kondisinya atau bisa disebut dengan ductile atau getas itu melalui kolomnya salah satunya. Hal ini dikarenakan keruntuhan pada satu kolom merupakan lokasi kritis yang dapat menyebabkan keruntuhan lantai yang bersangkutan dan keruntuhan total seluruh strukturnya. Jadi, bisa disebutkan bahwa kegagalan pada kolom ini bisa menyebabkan kerusakan pada seluruh struktur karena kolom merupakan bagian penopang dari struktur ini sendiri. Oleh karena itu, dalam merencanakan kolom perlu lebih waspada, yaitu dengan memberikan kekuatan cadangan yang lebih tinggi daripada yang dilakukan pada balok dan elemen struktural horizontal lainnya. Hal ini penting dikarenakan beban aksial yang mendominasi pada kolom mengakibatkan perilaku kegagalan tekan pada kolom tidak dapat dihindarkan. Keruntuhan tekan atau compressive failure tidak memberikan peringatan awal yang cukup jelas terjadi mendadak karena beton di zona tekan hancur tanpa melelehnya tulangan baja sehingga bersifat getas atau brittle. Kita lanjut. Di sini ada gambaran dari keruntuhan gedung akibat kegagalan kolom dasar saat gempa. Jadi gedungnya mengalami kemiringan karena kemungkinan kolom yang mengalami kegagalan adalah di sebelah sini, yang paling tidak bisa menahan. Kita lanjut. Untuk perencanaan untuk membuat bangunan ini bisa bersifat ductile, maka perlu adanya perencanaan bangunan yang mendasar. Perencanaan bangunan yang dilakukan dengan baik, dengan perhitungan-perhitungan dan peraturan yang sesuai agar bangunan bisa disebut dengan bangunan ductile yang bersifat ductile dan tahan terhadap gempa. Di sini saya cantumkan contoh, yaitu perencanaan rusunawa 4 lantai dengan prinsip ductile parsial. Apa sih ductile parsial ini? Jadi, ductile parsial merupakan seluruh tingkat duktilitas struktur gedung dengan nilai faktor duktilitas di antara untuk struktur gedung yang elastik penuh sebesar 1,5 dan untuk struktur gedung yang ductile penuh sebesar 5,0 menurut SNI 03-1726 tahun 2002 pasal 315. Kita lanjut, ini untuk gambar dari rusunawa yang direncanakan. Jadi, sistem perencanaan gedung menurut SK SNI 032847 tahun 2002 dibagi menjadi 3 tingkat, yaitu elastis penuh, ductile parsial, dan ductile penuh. Untuk perencanaan rusunawa di Sukoharjo ini sendiri, kita menggunakan duktilitas tingkat 2 atau duktilitas terbatas, yaitu ductile parsial. Kita lanjut. Di sini ada Standar Nasional Indonesia yang menjelaskan bahwa struktur gedung yang ketahanan gempanya direncanakan menurut standar SNI 1726 ini dapat berfungsi yang pertama, menghindari terjadinya korban jiwa manusia oleh runtuhnya gedung akibat gempa yang kuat. Yang kedua, membatasi kerusakan gedung akibat gempa ringan sampai sedang sehingga masih dapat diperbaiki. Yang ketiga, membatasi ketidaknyamanan penghunian bagi penghuni gedung ketika terjadi gempa ringan sampai sedang. Dan yang terakhir, mempertahankan setiap pelayanan vital dari fungsi gedung ini sendiri. Kita lanjut.
Untuk tujuan perencanaan rusunawa ini sendiri, kenapa perencanaannya didasarkan pada peraturan-peraturan bangunan tahan gempa atau bangunan yang bersifat daktil. Yang pertama, untuk mendapatkan analisis struktur dalam perencanaan rusunawa yang tahan gempa. Yang kedua, untuk mendapatkan perencanaan konstruksi rusunawa yang tahan gempa yang meliputi gambar dan perhitungan yang sesuai dengan prinsip daktil parsial. Dan yang ketiga, untuk meminimalisir korban akibat runtuhan bangunan saat terjadi gempa. Untuk lingkup perencanaannya sendiri, di sini perencanaan struktur atap atau kuda-kuda dan beton bertulang atau plat lantai, tangga, balok, kolom, dan perencanaan fondasi. Dari bangunan struktur hotel dengan prinsip daktil parsial, batasan yang digunakan antara lain yang pertama adalah peraturan-peraturan, dan yang kedua adalah perhitungan dan pembahasan. Untuk peraturan-peraturan yang dimaksud di sini disebutkan diantaranya ada 7, yaitu peraturan-peraturan yang digunakan mengacu pada peraturan yang secara umum digunakan di Indonesia. Yang pertama adalah Peraturan Pembebanan Indonesia untuk Gedung tahun 1983, yang kedua Pedoman Perencanaan Bangunan Baja untuk Gedung tahun 1987, yang ketiga adalah Peraturan Beton Bertulang Indonesia atau PBI tahun 1971. Yang keempat adalah Tata Cara Perhitungan Struktur Beton untuk Bangunan Gedung SK SNI 175 tahun 1991 nomor 3. Untuk yang kelima adalah Standar Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Struktur Bangunan Gedung, yaitu SNI 03176 tahun 2002. Dan yang keenam adalah Tata Cara Perhitungan Struktur Beton untuk Bangunan Gedung, yaitu SNI 032847 tahun 2002. Dan yang terakhir adalah Tata Cara Perencanaan Struktur Baja untuk Bangunan Gedung, yang diatur dalam SNI 031729 tahun 2000. Kita lanjut, untuk perhitungan dan pembahasan sendiri di sini disebutkan untuk memudahkan dalam pelaksanaan perhitungan dan pembahasan, maka digunakan persyaratan-persyaratan sebagai berikut. Yang pertama adalah perhitungan perencanaan rusunawa 4 lantai menggunakan prinsip daktil parsial sesuai dengan peraturan SNI 032847 tahun 2002 dan kombinasi pembebanan atap berdasarkan SNI 031729 tahun 2000 serta kombinasi pembebanan pada struktur beton bertulang berdasarkan SNI 032847 tahun 2002. Yang keempat berdasarkan SPKGU-SBG tahun 2002, di mana taraf kinerja gedung berupa daktil parsial dengan faktor daktilitas 3,0 dan faktor reduksi adalah 4,8 di Sukoharjo yang masuk dalam wilayah gempa 3. Jadi dalam perencanaan ini kita juga harus memperhatikan wilayah di mana bangunan akan didirikan masuk ke dalam wilayah gempa berapa. Untuk yang kelima adalah analisis mekanika menggunakan SAP tahun 2000, V7,42 non-linear. Selanjutnya, di sini adalah perencanaan hanya pada perhitungan beton bertulang, yaitu atap, plat lantai, tangga, balok, kolom, dan perencanaan fondasi. Yang ketujuh, struktur atap direncanakan berupa kuda-kuda rangka baja dengan dimensi profil siku-siku sama kaki, yaitu 40 kali 40. Untuk yang ke-8 digunakan beton bertulang dengan mutu beton F aksen J yaitu 25 MPa, mutu baja tulangan atau BJTD FY sama dengan 350 MPa, dan mutu baja tulangan atau BJT BFY adalah 300 MPa. Untuk plat lantai, bordes, dan tangga direncanakan dengan tebal 120 mm, digunakan dimensi struktur utama balok induk dengan dimensi 400 kali 600, balok anaknya 300 kali 400, dan kolomnya adalah 600 kali 600 mm. Untuk ketinggian kolom lantai 1 adalah 3,6 meter, dan lantai 2 sampai dengan 4 adalah 3 meter. Untuk pondasi menggunakan tiang panjang dengan dimensi bor 3 kali 3 meter, dan dimensi tiang panjang 400 kali 400 mm. Untuk contoh pendekatan perhitungan dengan rumus di sini, dicontohkan, kolom beton struktur direncanakan dengan dimensi lebar 400 dan tinggi 400 mm. Dibuat dengan menggunakan beton mutu atau F aksen J sama dengan 22,5 MPa dan baja tulangannya adalah 300 MPa.
Jika pada kolom dipasang tulangan dengan diameter 4 sebanyak 10 dan beban aksial yang diberikan sebesar 20 kN serta momon sebesar 0,5 kN, apakah penambang kolom tersebut mampu menahan beban yang diberikan? Dan apakah kolom ini mampu membuat bangunan bersifat daktil atau tidak mengalami keruntuhan secara tiba-tiba, yaitu getas? Untuk pembahasannya di sini yang pertama, misal digunakan sekang ikat, yaitu luas tulangan atau AST diameter 4 sebanyak 10 adalah 2,85 cm persegi, dan sehingga bila dirubah satuannya menjadi 285 mm persegi. Untuk luas beton atau AG adalah 400 kali 400 mm yang mendapatkan hasil 160.000 mm persegi. Pemeriksaan eksentrisitas kolom yang pertama di sini adalah ada rumus E sama dengan MU per PU sama dengan 0,5 per 20 sama dengan 0,25 cm. Diganti satuannya kepada milimeter, didapatkan hasil 25 mm. Untuk E min sama dengan 0,1 kali H sama dengan 0,1 kali 400 dan mendapatkan hasil 400 mm. Sehingga untuk E awal adalah 25 mm dan untuk E min adalah 40 mm, sehingga E lebih kecil dari E min, sehingga kolom dengan PH sama dengan beban aksial terpusat. Kekuatan penambang kolom di sini adalah Pn max sama dengan 0,80 kali PO untuk kolom dengan sekang ikat. Perhitungannya seperti yang tertera, di mana 0,80 kali 0,85 kali F aksen C AG min AST plus AST kali FY didapatkan hasil 2534 kN dan untuk kekuatannya lebih besar dari beban aksial yang akan diberikan, yaitu 20 kN. Jadi berdasarkan perhitungan, maka penampang mampu menahan beban yang diberikan sebesar 20 kN. Yang memungkinkan bangunan ini nantinya yang menggunakan perencanaan kolom ini apabila dikenakan gempa atau beban dengan besaran 20 kN tidak akan mengalami keruntuhan secara tiba-tiba atau bangunan masih bisa mempertahankan kekakuan bentuknya. Jadi kesimpulannya, dilihat dari posisi Indonesia di mana terletak di antara lempeng-lempeng tektonik yang menyebabkan Indonesia rawan terjadi gempa, sehingga daktilitas menjadi faktor penting dalam perencanaan bangunan gedung. Dengan perencanaan daktilitas struktur yang baik, terutama pada perencanaan balok dan kolom, maka bangunan bisa mempertahankan kekuatannya saat terjadi gempa, sehingga tidak mengalami keruntuhan secara tiba-tiba atau getas. Hal ini memungkinkan adanya penyelamatan lebih banyak nyawa manusia saat terjadi gempa sebelum keruntuhan bangunan, dan tentu juga meminimalisir adanya kerugian yang apabila bangunan ini terjadi keruntuhan secara total yang pastinya kerugiannya juga semakin besar. Sekian presentasi dari saya mengenai pendekatan daktilitas di kasus yang ada di lapangan. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf apabila masih ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.